Haleluya. Ulurkan tangannya selamat pagi semua. Berdoa bagi saya kurang sihat karena itu hujan. Let's pray. Terima kasih Tuhan, tahun yang baru. Dan kami berdoa kami juga memiliki kuasa yang baru, hati yang baru dan pikiran yang baru. Bahkan kuasa yang baru. Urapi hambamu yang membawa firman. Urapi firmanmu supaya firmanmu lebih tajam daripada pedang yang bermata dua. Dan tidak akan kembali kepada engkau sia-sia. Tetapi akan melaksanakan apa yang engkau. Haleluya. Demikian juga hambamu berdoa kepada setiap jamaat yang memiliki bebanan, kelemahan, kurang sehat. Engkau Allah yang menyembuh segala penyakit. Engkau jamah, sembuh, lepas dan bebas setiap kami bermula dari kanak-kanak dan dewasa. Supaya pagi ini kami dapat mendengar firman Tuhan dan hati yang penuh sukacita, damai, walaupun ada sedikit gangguan ke dalam hidup ataupun kesibukan. Bapa, terima kasih kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berbicara, Engkau yang berbicara melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu hanya sebagai alat kebenaran saja. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Sila duduk. Apa kabar semua? Tahun baru, hati yang baru, roh yang baru. Diberkati ya. Yang lain-lain boleh sama. Hati, otak, pikiran mesti yang baru. Amin, amin. Bagaimana? Baca itu Alkitab. Read the word. Baca Alkitab. Ya. Saya dapati bahwa walaupun saya sudah baca itu petikan berkali-kali, tetapi ada masanya dia timbul daripada Alkitab ataupun daripada Alkitab yang handphone, bahwa Tuhan mau berbicara kepada kita. Amen. Jadi tajuk hari ini ialah baptisan Yesus Kristus. Baptisan air sebagai permulaan adalah satu upacara simbolik ataupun realitinya, bahwa bila kita biasanya kalau bolehlah memang baguslah taruh di sungai dan kasih tinggalam dia ya lama-lama lah daripada yang begini-gini. Tapi kalau tidak ada air pun oke juga, you know. Artinya kita buang semua manusia lama, tinggal semua tabiat lama, tinggal semua keinginan yang lama-lama yang tidak sesuai dengan firman Allah. Amin, amin. Dan menjadi baru. Kalau kau ingat dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 kayak itu. Setiap orang yang percaya dan dibaptis sudah diselamatkan. Jadi ada sedikit persoalan tentang Yesus. Dia seorang utus dari surga melalui rahim Maria. Dan tidak pernah berdosa. Dalam Alkitab dia tidak pernah berdosa sekalipun. Karena dia harus ada harus ikut dan minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat, adakah Matius pasal yang ke-3:14? Adakah asana? Matius pasal 3 permulaan. Did you prepare like the English? Oh mio. Allah, next time follow. Oke, kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Yesus pergi daripada Galilea dan pergi ke Jordan, ya. Jauh juga di Sungai Yordan, ya. Jadi persoalannya kenapa Yesus ya mau dibaptis? Jawaban Yesus, dia bilang, Yohanes kau baptis saya. Tapi Yohanes bilang, jangan. Aku yang patut dibaptis, kenapa kau datang kepada aku? Yesus bilang, biarlah begitu pada kini urida. Saya punya Matius pasal 3:14. 13-14. Spesial ayat 14 lah. Kuat sikit. Matius 3 ayat 14. Ada bahasa ini. Di English tadi ada persiapan lah. Saya maafkan siasaan. Nanti dia belanja semi goreng. Coba. Matius pasal 3 ayat 14. Can you read? Maka Yesus datanglah dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14. Tetapi Yohanes mencegah dia, menghalanglah. Katanya, aku yang perlu dibaptis olehmu,
Dan kenapa engkau datang kepadaku? Ada ayat 15. Ayat 15. Ada. Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menjadi pak turut. Amen. So Jesus said, let it be so now. Dia tahu dia bukan berdosa. Tetapi ada dua bagi kebanyakan pentafsir bahwa first thing, bila dia bergaul dengan manusia, bila dia menjadi manusia darah dan daging, juga manusia sudah jatuh dalam dosa semenjak Adam dan Hawa. So he need cleansing, simbolik sebagai contoh juga sebagai teladan. But that we have to go water baptism air, supaya dia akan dipanggil anak Allah yang benar, the righteous one. Lo kita baca dalam itu Yesaya. Jadi yang kedua juga, apabila dia dibaptis, dia juga dikira sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Orang yang dibaptis lain daripada orang yang belum dibaptis, lain. Nah, ada juga sudah dibaptis lebih kurang yang lama juga lah. Macam bila itu hari kemarin lah ada itu open house di Tulupin. Jauh padi-padi sana. Tapi kami minum itu mineral, ada sih itu wine tidak habis juga dia kasih saya pujuk-pujuk saya itu seperti anak buah. Jadi keluar. YB Iwan Binidik pun keluar, saya pun keluar. Tetapi yang lain, daripada jam 10 aku limpas lagi semalam, mau pulang sudah sisendakan. Masih lagi aramai dia sampai malam. Artinya dia bilang, almost the whole day jaga itu betul lah. Dan berlawan sama itu tiger. Ya. Itu kebanyakan dibaptis juga, tetapi yang lama masih lagi ada mirip-mirip, masih tinggal lah dia punya sisa-sisa. Pada saya berdoa untuk St. Michael, walaupun kita ada perayaan apakah mau kontrol lah. Minum belum dosa. Minum sampai mabuk sehingga pandai cakap English dan mengingini, itu sudah dosa. Itulah. Jadi baptisan Yesus bukan saja satu pernyataan ilahi tetapi satu contoh dan satu peringatan bagi kita di gereja St. Michael in All Angel untuk memeluk identiti Yesus dan juga untuk melaksanakan misi yang Yesus bawa ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Misi apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Jadi tajuk hari ini ialah pembaptisan Yesus yang memberi kita inspirasi, membawa kepada pertumbuhan. Saya bilang di Inggris sana kalau boleh bukan saja 10% pertumbuhan dalam setiap tahun, tetapi Injili sajalah sekeliling kita. Saya kasih tahu di Inggris tadi, mungkin kita punya usia sudah banyak itu gout, takut lagi tinggi darah kalau masuk hutan pergi menginjil. Tetapi you can still worship God. Kita masih boleh melayani Tuhan dengan cara satu, kau punya RM. Itu RM boleh pergi mana-mana, beri kepada gereja. Persembahan, persepuluhan, itu gereja boleh pakai, melatih lah, ini bikin gereja lah, bikin kita punya kapak lah dan diwan. Nomor 2, kau masih boleh berdoa di rumah. Amin. Amin. Mungkin kau tidak tahu pergi Amerika, pergi Vietnam ataupun pergi Kuching apa, tapi kau masih boleh berdoa. Dan yang ketiga, saya lupa di Inggris. Kita ada banyak anak, banyak cucu. Berdoa dan berdoa. Antara satu mereka dipanggil untuk melayani Tuhan. Amin, amin. Amin. Kalau ada 12 orang anak, kenapa kasihlah sama Tuhan satu. Apa kalau siapa habis pun lagi bagus. Kalau orang Israel anak sulung adalah untuk Tuhan. Amin. Penantian ataupun poin yang pertama apa dalam buletin yang pertama, penantian terhadap Mesias, Lukas 3 ayat 15. Kuncinya ialah orang ramai, khususnya waktu itu orang Yahudi lah, orang Kadazan dusun Murut Sungai belum lagi dengar, ataupun Iban Badawa Gede. Kita masih dalam kegelapan Stone Age.
Orang ramai menunggu dengan penuh harapan. Tertanya-tanya, apakah Yohanes Pembaptis itu itulah yang diutus Allah menyelamatkan suku bangsa Israel. Suatu penerangan ataupun suatu harapan untuk Israel, diberi suatu pemimpin yang bukan calang-calang, ya. Oleh sebab saudara, orang Yahudi pada waktu itu juga, dan kalau boleh sampai sekarang, sentiasa mau dijajah, mau ditakluk oleh negara-negara lain. Dan dalam rekod mereka ditakluki, diperang dan diambil sebagai tawanan di Babylon. Babylon sekarang Irak dan Persia, sekarang itu dinamakan Iran. Baru 20-30 tahun Iran jadi Iran. Dulu itu Persia. Dan orang Greek ataupun Yunani pernah menguasai Israel. Dan yang terakhir waktu zaman Yesus ialah Roma. Amin. Jadi kalau kau pergi Israel, kadang-kadang singgah di Roma. Harapan, jadi sudah berapa? Babylon, Persia, Yunani, sama Roma. 4 kuasa besar pada waktu itu menakluki Israel. Dan sampai mereka dalam buangan juga berapa tahun. Harapan mereka ditetapkan dengan janji-janji Tuhan tentang adanya Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka, memulihkan bangsa mereka, melindungi mereka, dan menegakkan kerajaan di bumi. Itu harapan orang Israel. Jadi selama itu mereka hidup dalam kerinduan yang tidak terpenuhi untuk ditebus dan dibebas dari penjajah. Jadi selepas 60 tahun merdeka, 60 lebih, ada lah kiri kanan di Sabah. Kita berdoalah supaya Sabah dan Sarawak keluar daripada Semenanjung, dia bilang. Adalah itu grup-grup itu. Jadi waktu Datuk Chua Juiming masih lagi hidup, Agustin, jangan Sabah dan Sarawak keluar lah. Kami terlampau sikit ini Kristen di Semenanjung. Kalau kamu keluar, dia bilang. Sebab Semenanjung hanya 3% Kristen di Semenanjung. India, Cina, ada juga Malay yang underground lah. Babak, whatever. Only 3%. Tapi Sabah dan Sarawak, Sabah taruh 30%, lebih sedikit. Sarawak deh kita 47, but I think we are more. Jadi kalau ini 30-40% dari Sabah ini Kristen lari. Memang tinggal sedikit lah orang Semenanjung. Jadi dia bilang Datuk Chua, jangan kamu keluar, sangsara kami kalau tidak orang Kristen Sabah, dia bilang. Makanya betul juga. Kemudian bila Yohanes datang, dia berkhotbah, dia berapi-api, dan dengan pakaian yang tidak handsome lah, dia pakai itu bulu unta, mungkin karena sana sejuk lah, ya. Dan menyeru untuk bertobat. The first preaching dia bikin ialah bertobatlah, kerajaan Allah sudah datang. Yesus juga bila dia buka mulut, bertobatlah, ya. Misinya sangat berani, khotbahnya berapi-api. Dia tidak tulok ansur, tidak menyesal dia sudah katakan itu dan ini. Termasuk dia menegur Raja Herodes karena mengambil dia punya ipar sebagai istri. Dia tegur dan akhirnya dia dipancung juga lah, ya. Dan sangat bergema dengan mereka yang memerlukan perubahan dan kebebasan politik. Jadi mereka pikir, oh inilah leadernya. Ya, dia khutbah bukan alang-alang. Jadi orang ramai tertanya-tanya, mungkinkah dialah ini? Mungkinlah Yohanes Pembaptis ini ada bulu unta akan mendirikan kerajaan baru di Israel. Jadi dia punya harapan ialah mulai daripada Yohanes Pembaptis supaya ada pemimpin baru, ada kerajaan yang baru. Tetapi Yesus datang untuk mendirikan kerajaan bukan di Legislative Assembly, bukan di parlimen ataupun dewan, tetapi di sini. Amin. Yesus harus ada di sini. Amin. Ini Bait Roh Kudus, ini juga parlimen, ini juga apa? State Legislative Assembly ataupun Dewan Undangan Negeri di dalam diri kita. Mari kita baca Roma pasal 4 ayat 17. Tidak ada di
PowerPoint tetapi kalau tidak boleh Roma 4 ayat 17. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan surga, kerajaan Allah. What does it mean? Di sini Roma 4 yang pasal 4 ayat 17. Ya, Roma pasal 4 ayat 17. Very fast. Boleh bah? Kurang sana nanti saya belajar kamu mie goreng. Kerajaan Allah bukan hanya soal makan dan minum. Macam yang kemarin lah open house. Tetapi kebenaran, Yesus adalah kebenaran, damai, dan sukacita di dalam Roh Al-Kudus. Amin, amin saudara. Is it here? Roma 4 ayat 17 saja bah, satu petikan saja. Oke. Bukan ini, bukan. Roma 4, 17 bah. Tidak payahlah. 1 Korintus pasal yang 4 ayat 20. Kamu biar kita belain mangkali. 1 Korintus pasal 4 ayat 20. Kerajaan Allah bukan hanya perkataan. Not just khotbah sana sini, not berpidato sana sini, tetapi apa? Kuasa. Power, Amin, amin. Katakan Katakan kuasa. Katakan power. Itulah sebabnya Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan memiliki kuasa. You will receive the power. Orang kata buku sebelah tidak pakai nama Yesus Kristus, tetapi hanya Isa Al-Masih. Karena itu berlainan sedikit. Yang nama Yesus betul adalah Yesus Kristus dalam terjemahan yang kita boleh faham. Soal mereka bilang kalau diganti dengan Isa Al-Masih, Yesus dalam mereka punya buku, itu buku tidak boleh bertahan. Pasal nama Yesus ada power. Amin, amin. So they do not use the word Jesus in their book. Ada sebelah lah. Tetapi Isa saja. Isa Al-Masih. Mungkin betul juga. Soal nama Yesus itu adalah kuasa. Jadi saudara, kerajaan Allah ada dalam diri kita. Ada dalam firman. Ada dalam nama Yesus. Ada dalam itu darah Yesus. Ada dalam itu Roh Kudus. Antara lain. Firman Roh Kudus. Dengan kuasa bilur Yesus. Kalau penyembuhan. So the Spirit, the blood, in the word of God, the name of Jesus is all power. Nanti kau eksperimen lah. Kau jam 12 tengah malam kau berdiri sana atas kuburan. Ya dulu. Kalau kau teriak, Yesus! Potong biaran itu iblis itu. Dia tidak kasih kau itu. Amin, amin. Eksperimen lah. Itu iblis paling takut nama Yesus. So Jesus itself is a power. Jadi kerajaan Allah adalah kebenaran, damai, sukacita di dalam Roh Kudus dan kuasa. Amin, amin. Apa dia? Kuasa. Apa ilmu sekalipun tak boleh lawan Yesus. Kau tengok Dr. Paul I, jadi dukun nomor 1 di Vietnam, tak boleh lawan Yesus. Kau tengok itu si Daud Tony di sana, dia di belakang, dia mulai dia punya sihir. Dia kasih beginilah si Gilbert lu main dong. Dah sudah dia punya tapi tidak dapat. Kenapa ini Gilbert begini dia bilang. Sudah dia punya orang juga canting di belakang. Tidak kena si Gilbert lu main dong. Terus dia pergi depan si Daud Tony. Kesaksian dia kan. Nanti kau dibilang begini. Ada lagi saya punya ilmu yang saya belum coba kau. Namanya ialah pecah bumi. Pernah kan di sini pecah bumi? Ada kamu belajar bertobat lah ya. Pecah bumi. Kalau pecah bumi kita jatuh di lubang. Oke, kata Gilbert. Satu hari mereka ada appointment. Tapi di gereja bukan bodoh. Nanti minggu depan hari Minggu Daud Tuni datang. Kita berpuasa ya. Berdoa ya. Iya, semua berapa banyak orang Indonesia saya percaya begitu. Jadi Daud Tuni datang kawasan gereja. Baru berapa langkah. Sudah pingsan. Belum lagi buka mulut. Kau tengok kuasa Tuhan. Amin. Jadi lain kali. Kalau si janggut itu kuat betul memujuk sama kau.
Dalam nama Yesus, aku mau kau di orang Kristen bilang, amin, amin. Kecuali kau terima Yesus. Itulah syaratnya. Tapi kalau kau bilang, mana-mana saja, habislah. Sudah terjadi nama kau, Bapak itu bukan lagi John, tetapi Abdullah. Artinya kita menyangkal Yesus. Jangan, katakan jangan. Mudah-mudi angkat tangan, mudah-mudi. Angkat sama mudah-mudi ya. Mudah-mudi lah ya. Ada kamu mudah-mudi sini? Angkat tangan tinggi-tinggi. Haleluya. Tuhan berkati mereka dengan hati yang baru dan iman yang kuat kepada Engkau dan setia. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi kita berdoa agar kerajaan Allah, kuasa Allah, damai Allah, sukacita Allah ada dalam di bumi seperti di surga. Itulah kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Apa itu? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Let your kingdom come. Biar kerjaanmu berlaku seperti di surga dan di bumi. Di surga tidak berperangan. Sudah selesai. Satu kali sih berperang di surga. Waktu Lucifer lawan Tauke. Sekarang aman damai. Jadi kita berdoa selagi kita ada di bumi, semua kuasa Allah ada dalam diri kita. Yohanes juga cepat menjelaskan, dia kata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasut pun air tak layak. Wah. Yesus kau sentuh badannya ada ada power. Ingat tuh pendarahan wanita. Dia bukan lagi badan, baru ini saja. Hilang dia punya pendarahan 18 tahun. Kalau itu dokter bang. Kalau dokter dia kasih X-ray lagi. Siap-siap pergi hospital Gleneagles, dia ambil darah lagi, sampel berapa banyak kau punya kolesterol, uric acid, potasium, banyaklah dia tengok-tengok sana. Bagaimana kau punya kancing jernih, kuning, semua dibikin pula itu. Ya. Dan yang penting berapa banyak itu gula. Dokter saya bilang, bagaimana siapnya gula? Oke, baru saya tidak marung-marung. Itu gula selalu cek ya. Rupanya itu gula juga jahat. Bikin kanker dan itu buah pinggang rusak. Dan tidak boleh ada operation karena tidak pernah sembuh kalau ada gula. Preservatif itu gula. Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa dia hanya seorang pelupur. Hanya perintis jalan. Untuk menyediakan jalan kedatangan Mesias yang sejati. Jadi dan akulah baik itu. Walaupun hanya satu hari. Macam dulu di sapi pelantisan. Si om itu, akulah Yesus istriku Maria dibilang. Lama-lama kena tangkap juga. Pembaptisan Yohanes adalah satu bab pertobatan. Satu tindakan simbolik yang kita ini sudah berpaling. Sudah meninggalkan segala dosa, keinginan dan kejahatan, pemberontakan. Amin saudara. So I want to ask you. Kalau kita punya sifat masih yang lama, there is something wrong with you. Buah Roh Kudus, misalnya yang kelima, ayat Galatia pasal 5, ayat 22-23. 9 buah roh. Ada kasih. Apakah kita ada kasih? Damai dan sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kesabaran. Ini sifat Yesus. The fruit of the Holy Spirit is the character of Jesus. Sebelum kita minta itu kuasa untuk melawan tuh gergasi-gergasi, minta buah roh dulu. Jangan kasih terbalik. Tetapi pembaptisan Mesias lebih jauh besar. Karena dia akan membaptis dengan roh. Sehingga kita ada buah, ada kasih, ada hikmat, ada pengetahuan, sabar, dan penguasaan diri, gentle. Saudara, I encourage you. Sebelum mengeluarkan kata-kata di mulut, pikir dulu. Orang kata tidak penting apa yang kamu sampaikan. Tetapi yang sangat penting bagaimana kita sampaikan. Suatu ketika saya di supermarket yang saya juga pernah cerita kamu. Orang kita lah yang kerja di supermarket yang itu ayam sudah mau habis Pak. Jadi sekali tudung-tudung kali orang kaya-kaya Pak itu. Tidak ada sudah Mrs.
Terus dia bilang, kau kasar, ibu, dia bilang. Minta maaf. So, how you speak is very important. It all counts. Amin, amin. Terus dia memang stres lah, banyak kerja. Sudahlah, tidak ada tinggal itu chicken wing yang buruk-buruk. Terus dia, tidak ada sudah misis. Mana boleh kau bikin customer begitu kan? Terus kena tegur. Bukan dia bilang tidak apa, tapi kau garang dulu. Siapa pun saya di belakang. Saya malu juga, orang Kristen di depan yang jual di supermarket. Tapi ini tudung, tapi dia punya tudung bukan yang biasa lah. Cuma kaya-kaya saya tengok. Makanya dia pakai Ninja King, dia tahu. You know. Tapi jangan pandang bulu lah. Orang biasa, orang tinggi kan. Mesti layani dengan sopan bin santun. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi, kalau suami datang jam 12 malam, kau ada dua pilihan. Kenapa kau datang jam 12 malam? Nah, mana lagi boleh tidur sama? Rusak sudah. Ataupun lambat juga kau balik. Kenapa ya? Itu lain sikit. Dia dengar itu. Tapi kalau kau terus tembak, dia terus terpelanting bang. So be careful with the word. Jangan karena mulut badan binasa. Jangan karena mulut roh jiwa dan tubuh kita binasa. Amin, amin. Amin. So what you speak really counts. How you speak really counts. Memang dalam diri kita waktu stres, sibuk, tidak cukup tidur kah, itu dompet tinggal RM1 kah, pura-pura juga lah dalam hati, tenang sajalah, bersandar kepada, juga pura-pura tapi tenang sajalah ya. Jangan tu belangak sampai keluar di dapur. Sama seperti orang Yahudi menantikan Mesias dengan penuh pengharapan. Kita yang masih hidup juga mesti penuh harapan. Bukan yang pertama punya kedatangan, yang kedua kali. Amin, amin. Semua kita harus mengharap kita diangkat. Raptured. Pengangkatan sebelum penderitaan. Kalau boleh. Yesus mencari, kita harus selalu mencari Tuhan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebagai sumber inspirasi, sumber penghiburan. So when you are stressed, look to Jesus. Amen. Betul saudara. Dalam suami istri juga, anak-anak, pendai juga itu ada tsunami. When I am scolded by anybody, I just look to Jesus. Ya, I look to Jesus. Bawa ketenangan lah. Kau pergi mandi, kasih lari itu keran. Ya, and then pray. Berdoa. Kita berdoa supaya Yesus juga bekerja dalam kehidupan kita. Memberi kita karakternya, buah-buah rohnya. Wahyu identity Yesus. Apa yang poin kedua ya? The second point. Kewahyuan di identity Yesus. Wahyu, revelation. Ayat kunci, lalu terdengarlah suara dari surga. Ada suara terbuka. Ada Alkitab mengatakan bukan lagi surga terbuka. Surga koyak. The heaven split. Ada petikan. Engkaulah anakku yang kukasihi. Ayat 21-22 ya. Ya. Kepadamulah aku sangat berkenan. Bila anak kita dapat dia punya result darjah 6K, tingkatan 3, tingkatan 5, 6 diploma degree, bagus-bagus grade-nya, kau pun ada senang hati, amin. Bila kita punya anak menang piala di sukan, ada juga damai kita. Dan bila anak kita keluar ada pangkat-pangkat, tapi jangan bikin rasuah coba orang lain. Kita juga ada ada joy ya. Dan kita mengatakan, aku berkenan kepada anak ini, kepada cucu ini, kepada keluarga ini. Saya selalu berdoa untuk keluarga saya juga. Dan kita mesti berdoa, kita punya keluarga. Amin, amin. Mungkin kau tidak ikut pergi pelayanan siang malam di tempat lain, tapi kau punya doa, pergi ke ujung bumi pun bisa. Amin, amin. So you must pray. In order to make St. Michael sustain, untuk St. Michael terus relevan dalam konteks ketuhanan kita, mesti banyak berdoa. Ingat,
Banyak berdoa, banyak berkat. Sikit berdoa, sikit berkat. Banyak berdoa, iblis kurus. Sikit berdoa, iblis yang gumuk. Jadi Yesus melakukan yang luar biasa dalam ayat 21. Dia tunduk ke pembaptisan dan menimbulkan soalan penting. Kenapa? Ya, saya sudah terangkan tadi bahwa dia harus menjalankan upacara ini untuk membuat dia dirinya righteous with the people. Simbolik juga bahwa orang yang dia temui dan bergaul di bumi memang bukan orang yang kudus-kudus, tapi memang berdosa. Jadi jawabannya ialah pembaptisan Yesus bukan hanya untuk dia, tetapi sebenarnya untuk kita. Dengan melangkah ke sungai Yordan, Yesus mengetahui kehancuran kita tanpa dia datang ke dunia. Dia berdiri dan berganding bahu dengan orang yang berdosa. Dia tidak abaikan. Sebagai contoh kerendahan hati dan kepatuhan kepada kehendak Bapa, supaya kita harus kudus dan kita harus mencari kerajaan Allah. Pembaptisan Yesus menggambarkan tindakan utama pengenalan identification dengan manusia dan menjadi manusia Immanuel bersama dengan kita. Amin, amin. Sebenarnya Yesus macam ganjil juga lah. Dia sangat kudus, dia Tuhan bergaul dengan manusia. Tetapi oleh karena dia harus menyelamat kita, dia harus datang ke bumi. Dia mati di atas kayu salib. Dia memikul bebanan dosa kita. Dan dia mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dan naik ke surga. Dan dia berkuasa memberi kita kehidupan kekal. Sekarang harapan kita bila kita tidak ada di sini, tetap pergi surga. Jadi itulah saya katakan tadi, be very careful while you are on earth. Jangan cincai ya. Dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya. Dia juga ada kuasa mengambil balik nyawanya. Siapa nabi seperti Yesus? Kadang-kadang ada debate dengan bukan sharing-sharing dengan orang lain. Kadang-kadang pekerja saya yang saya bilang kami punya nabi spesial. Waktu di bumi 5.000 orang tidak ada makanan, kasih 5 roti 2 ekor ikan. Itu angin ribut, diam kau angin ribut, terus reda. Lazarus sudah mati 4 hari, dia kasih bangun. Adakah nabi seperti itu? Tidak ada, dia bilang. So Yesus is unique lah. Yesus tidak ada tandingan, tidak ada. He's the only one. Jadi pada saat yang mendalam ini kita sudah tahu bahwa langit terbuka. Tuhan Bapa berbicara dari surga. Surga terbuka melambangkan Tuhan menembusi sejarah manusia dengan cara yang baru dan yang tegas. So heavens was open dan ada kontak ataupun kontak. Yesus itu adalah pengentara. Amin, amin. Di antara Bapa dan manusia di bumi. Dia seperti kalau kita punya handphone, dia ada link. Kau tekan itu link, terus kau nampak itu Tom John nyanyi. Kalau tidak ada link, kau tidak dapat. Ataupun Anwar berpidato. So Jesus is the link. Dalam nama Yesus, surga tidak lagi begitu jauh untuk saudara dan saya. So Jesus itu adalah yang pengantara. Jadi apapun halangan selama ini karena dosa dan sebagainya, itu sudah tidak lagi relevan kepada orang yang percaya. Itu suatu yang sangat luar biasa apabila langit terkoyak untuk Tuhan berbicara. Dan Bapa, Roh Kudus, dan Yesus ada di bumi. 3 ya. Kaulah anakku yang kukasih kepadamu, aku berkenan. Penegasan ini tidak hanya untuk meneguhkan identiti Allah, ilahi Yesus sebagai anak, tetapi juga mengucapkan kasih dan persetujuan Bapa yang dalam terhadapnya. Mengatakan, but I really sent you. I really approve you. I'm very pleased that you come down to the earth. Ya, yang saya karena kadang-kadang mengatakan seperti Yesus bilang, aku datang ke bumi bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dia datang di bumi bukan untuk tinggal orang hutan di Sapilok, tetapi untuk orang yang berdosa. Ya, amin saudara. Sekarang kita paham bahwa dalam pembaptisan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Tritunggal, ya, untuk mengurapi kita. Tuhan juga meneguhkan kita sebagai anak-anak yang terang. You are the children of God, amin. Bukan lagi anak hantu.
Jadi kalau marah jangan cakap kepada anak, anak hantu. Oh, ini. Jangan lagi, amin, amin. Anak duku, ini anjing. Jangan lagi, amin, amin. You know? Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kita cakap, kita akan menuai. Baik, ada berkat. Jahat, kembali kepada kita. Ada budi, ada belas. Ya, ada padi, ada beras. Begitu kan itu. Jadi betapa berharganya saudara di mata Tuhan. You are children of God. Kita ada doa tadi kan. Kita anak-anak Allah, bukan lagi anak-anak setan. Bukan lagi. Amin, amin. Jangan cakap sama anak begitu. Ini dia trauma lagi. Nanti dia sudah besar, kau pun mama, anak setan, nah habis kau. Kita sudah kasih duluan-duluan cakap. Dari mana anak ini dapat diperkataan? Padahal kita lupa sudah. So, walaupun saya punya anak ataupun cucu sekarang, adalah sikit-sikit noti. I still say, you are a good boy. Kau handsome. Kau pretty. Kau smart. Ah, saya cium dia. Tapi cuma kau bilang, kau ini macam si kucing. Kau juga itu. Yang ketiga, misi yang diperkasakan oleh pembaptisan. Misi yang diperkuatkan, diperkasa, diperkuatkan oleh pembaptisan. Sebagai perlengkapan lah ya. Dan kuncinya ialah dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya. Dan dia akan membakar sekam itu dengan api yang tidak terpadam. Semenjak Yesus lahir dan melayani 2000 tahun yang lalu. The separation, pengasihan itu gandum yang berisi. Dan yang kita bilang itu limpunuk. Itu apa itu yang tidak isi ya. Gandum dan debu jerami yang tidak ada, yang kosong lah. Sudah bermula saudara. Dan setakat ini hanya 3 billion manusia yang pernah dengar dan ikut Yesus. 5 billion masih lagi dalam kegelapan. Baptisan Yesus bukanlah peristiwa yang terpencil, tetapi ia menandakan permulaan misi dan pelayanan awamnya. Ingat, Yesus pergi ke kampung-kampung, menyembuh yang sakit, mengusir roh-roh jahat, melepaskan orang yang gila. Betul tak? Demikian juga murid-murid Yesus, 12 orang. Apabila diberi kuasa Roh Kudus, mereka pergi ke kampung-kampung, ke desa-desa, bandar-bandar dan melayani. Menyembuh orang sakit, mengusir setan-setan, menggunakan firman, menggunakan nama Yesus, dipenuhi roh Allah. Dan dalam Markus 16 ayat 20, firman Allah berkata, bila murid-murid Yesus pergi menginjili, mereka diikuti dengan tanda-tanda dan mujizat. Amin, amin. Ya, so there will be a miracle, akan ada mujizat. Menyembuh orang sakit, mengusir setan, dan akhirnya memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak manusia di bumi. Pembaptisan menandakan kesediaan Yesus untuk menggenapi misi yang baginya telah datang. Yes, he was born, tetapi akhirnya dia juga disalibkan untuk komplit dia punya misi. Itulah di atas kayu salib. It's finished. Sudah selesai. Karya penyelamatan sudah selesai. Tetapi kita belum selesai. Nanti kita sudah pergi surga, baru selesai. Amin, amin. Jadi tetap berdoa bahwa persepuluhan persembahan tetap mengasihi dan mencari jiwa-jiwa yang hilang. Gambaran mengumpulkan gandum dan membakar sekam menunjukkan 2 sifat misi Yesus. Penebusan bagi mereka dan keselamatan bagi mereka yang menerima Dia sebagai Tuhan, penolong dan juru selamat. Tetapi orang yang tidak ada Yesus, those who are Christless, walana itu Roh Kudus, walana Yesus, wairun, aiso, penghakiman setiap manusia yang menolak Yesus. Jadi Yesus tahu bahwa dia punya misi mesti menyelamatkan manusia. Supaya apabila pengangkatan, nama kita tertulis. Amin, amin.
Bila dipanggil namaku ada, apa itu nyanyian itu? Bila dipanggil namaku ada, kan dia bilang. Jadi doa kita ialah pembaptisan bukan sekadar upacara, ritual yang biasa-biasa. Yang menandakan kematian kita, seperti yang sudah katakan tadi, kepada dosa dan manusia lama kita. Dan menuju kepada kebangkitan kehidupan yang baru di dalam Yesus. Ia adalah suatu pengistiharan bahwa kita adalah anak Allah, milik Allah. Roma 8 ayat 9b. Roma 8 ayat 9b. Setiap orang yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Yesus. Wah, bahaya ya. Melalui baptisan kita dipanggil untuk merangkul identiti kita sebagai anak Allah dan menjalankan misi Tuhan dengan kasih dan melayani Tuhan yaitu khususnya pemberitaan Injilnya. Jadi kita diberi kuasa. Saya percaya kepada kita yang kuat berdoa, pandai Alkitab baca dan sudah pernah rasa itu Roh Kudus. Mesti ada ada kuasa. Oke, memang ini Roh Kudus adalah seperti air. Bila kita minum, kita puas, ada kekuatan. Tapi bila kita tidak minum, pada lemas juga. And that is the reason kenapa sebagian hamba Tuhan juga pandai jatuh dalam dosa. Waktu dia punya Roh Kudus terlampau tipis. Bishop Michael di Australia ditanya oleh jemaat, "Bishop, kau penuh Roh Kudus kah?" Dia bilang. Bishop Michael bilang, "Iya, tapi kadang-kadang saya bocor." Dia bilang, "Sometimes I leak." Dia bilang, "So apa kau bikin? Yesus baptis karena aku dengan romo dan dengan api." Amin, amin. Pray sebelum melayani, sebelum pergi sini, sebelum pergi kerja, sebelum pergi KK. Pray, ya. Mana tahu tengah jalan jumpa hantu, tidak ada kuasamu. Sebab, saudara, bila ada roh Allah dalam diri kita, 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Roh Allah, roh Tuhan, roh Kristus, roh Kudus yang ada dalam diri kita lebih kuat daripada hantu bangkit di luar dan tuyul-tuyul. Amin, amin. The spirit in you is far mighty and powerful than he that is in the world. Jadi apa mau takut bosku? Ya, bos kecil-kecil, bos besar. Dalam kita ada Om. Jadi Yesus turun ke dunia diperlengkapi dan kita juga harus melaksanakan apabila kita sudah diperlengkapi. Jangan pergi sembarangan. Sama seperti pembaptisan Yesus yang memulakan misinya. Pembaptisan kita juga sepatutnya adalah titik permulaan kita harus mulai melayani Tuhan dan bersaksi. Ya, 1993 April saya dibaptis dengan roh di sini gereja. Dan saya balik kampung, saya kasih tahu saya punya bapak mama, kita mesti pergi gereja. Saya balik kampung di KK, kasih tahu saya punya mentua, mesti jangan lagi itu megondi, memuri night itu, lumentau, alum rami, memiau. Jangan lagi itu. Terus dia buang. Amin, amin, saudara. So bermula daripada keluarga kita. Pernahkah saudara menjemput orang untuk ke gereja? Persoalannya, sebelum Yesus naik ke surga, dia memberi amanat agung kepada saudara. Matius 28. Pergilah, beritakan Injil. Amin. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan jadikanlah mereka murid-muridku setelah menjadi anak Allah. Jadi amanat agung itu diserahkan kepada kita untuk dilaksanakan. Jadi pengajarannya ialah hayati identiti kita dalam Yesus. Kita bersyukur kita adalah milik Tuhan, kita adalah anak Allah. Dan pembaptisan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Allah sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin, amin. Okay, I want to stay this. Suami, istri, anak-anak, sesama gereja. Setiap kita ada Roh Kudus. Ada Yesus dalam diri kita. When you speak bad word to that person, bila kita mengatakan yang tidak baik kepada orang itu, artinya kau juga menentang roh Allah ada dalam diri kita. So be very careful. Ya. Jangan pandang muka itu suami istri sudah mulai tua, sudah mulai potongan daram dan tidak berguna. Tidak, bukan begitu. Di dalamnya lebih banyak Roh Kudus. Amin, amin. So speak with wisdom, speak gently, speak with love. Amin, amin. Jangan tikung muka, jerawat sudah banyak, indah payah itu. Di dalam masih bersih.
Amin, amin. Bila kita pergi surga, awet muda. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan, jangan tidur. Speak with gentleness. Speak with love. Apalagi kalau dalam keluarga. Ingat, Yesus sudah kasih tahu di akhir zaman. Manusia lebih sombong, lebih penting diri, rash, conceited ataupun ganas bin garang. Jangan. Amin, amin. Kalau ada itu iblis yang masuk. Pembaptisan Yesus mengingatkan kita bahwa kita sangat dikasihi. Tuhan yang sama juga mengatakan kepada kita, engkaulah anakku yang aku kasihi. Bagaimana dia kasih? Dia mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Engkau adalah anakku yang kukasihi. Saudara, engkau juga dikasihi oleh Tuhan. Amin, amin. Untuk itu kita harus berjalan dalam ketaatan dan kerendahan hati. So, once again, in this new year, berhenti menghakimi orang lain. Yesus bilang, jika kita menghakimi orang lain, engkau juga akan dihakimi. Amin. Kalau ada yang tidak serenuk dalam sifat pribadi itu, berdoa. Jangan kasih tahu Archbishop. Itu. Umpamanya lah, tapi bukan di sini. Tempat lain saja. Pray. Kalau dia yang tidak begitu pray. Ini pengalaman lah. Kalau ada di sini tim pujian penyembahan, dia punya selera sempit sedikit, tetapi dia punya zip terbuka. Jangan kasih tahu orang. Kalau boleh pergi sana bilang, zip dulu kopi depan bilang. Tapi kau tengok begini, yang lain tidak nampak begini. Tengok, itu bukan zipnya dia bilang. Umpamanya lah, tapi bukan di sini. Amin, amin. Teguran yang membina, katakan teguran yang membina. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hidup diperkasa, diperkuat oleh roh Allah. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk misinya. Itulah dia perlu memperkuatkan kita. Efesus pasal 6 ayat 10 ada dalam Alkitab. Hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. You must be strong in God, in His power. Ya. Yesus datang untuk mengumpulkan gandum. Yesus datang juga untuk membakar sakam. You know why? Yesus itu walaupun dia Tuhan, tapi dia juga hakim di atas segala hakim. Amin. Kalau di bumi lain, hakim lain, pendawaraya lain, penggembala lain, 3 kumpulan. Jesus, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, termasuk Raja Arab Saudi ataupun Brunei. Dan dia juga hakim di atas segala hakim. Amin, amin. So dia juga berkuasa untuk menghakimi. Kita berdoa supaya kita bukan itu jerami yang kosong, tetapi mesti gandum dan kita akan diasing dan dilindungi. Tetapi kita dipanggil untuk membawa orang lain ke dalam kerajaan Allah sebelum terlambat. Sebagai penutup, semasa kita merenungkan pembaptisan Yesus, marilah kita bertanya kepada diri kita, adakah hidup kita penuh dalam identiti kita sebagai anak Allah? Did you realize that you are a son of God? Apakah kita sadar kita ini adalah anak Allah? Adakah kita berjalan dalam ketaatan? Apakah hidup kita taat, setia, penuh kerendahan hati, damai dan sukacita, mengikuti teladan Yesus? Adakah kita bergantung kepada Roh Kudus untuk memperkasakan kita dan untuk misi Tuhan? Are you depending on the Holy Spirit to strengthen you? Kalau saya tidak silap, Hosea 4:6 itu bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi oleh Rohku. Amin, saudara. Apakah kita mengungsikan Injil dengan segera dan dengan kasih sayang? Jadikan gereja Saint Michael in All Angel sebagai satu gereja yang bukan saja hebat, tetapi menjadi perintis, pembawa
api-api Roh Kudus kepada seluruh Sabah. Amin, amin. Sarawak dan Semenanjung. Semoga kita berjalan dengan penuh yakin dan percaya bahwa kita bukan saja anak-anak Allah, tetapi kita juga diutus sebagai umat, sebagai saksi dan sebagai duta Kristus. Dikasih untuk memperluaskan kerjanya. Justru doa kita ialah untuk menyelamat 8 bilion manusia di bumi. Amin, saudara. Jangan berdoa untuk sendakan saja. Pray for the 8 billion souls. Termasuk yang 3 sudah dengar Injil, 5 yang belum dengar Injil. Doa kita ialah mereka juga pergi ke surga. Jadi nanti kita sudah di surga, mudah-mudahan sebagai gandum yang berisi, kita akan menyesal. Di kampung ada dukun, tidak pergi gereja. Siana surga tidak ada. Mungkin itu keluarga. Jadi kau pun menyesal. Allah, kasihan si Amano tidak masuk surga. Wah, kasihan yang saya selalu bikin kopi-kopi ya. Itu Cina dia punya tapikung macam itu sana tanah merah itu yang bakut itu. Wah, dia punya altar. Kalau boleh Injil itu. Dia tidak tahu. Tapi waktu di dunia kita kenyang dia punya bakuti, Tapi dia tidak ada di surga pula. So, this year, 2025, pull up you sok sikit, ikutlah melayani. Amin, amin. Pertama dengan doa, kedua dengan persembahan persepuluhan, ketiga melangkahlah. Amin, amin. Boleh ba? Amin. Nanti minta izin sama aslikan. Aku pergi Singapura, aku pergi Himalaya dulu bilang. Mari kita berdiri, saya mau berdoa. Haleluya. Praise the Lord. Let's pray. Bapak, terima kasih. Rata-rata semua kami sudah dibaptis dengan air. Tanda pertobatan yang sejati. Tetapi belum semua kami dibaptis dengan roh dan api. Baptis kami dengan roh dan api-Mu. Sebagai perlengkapan menikmati kuasa dan kerajaan Allah. Bukan saja kami ada damai dan sukacita, ada kuasa, tetapi dapat memenangkan jiwa-jiwa yang belum ada keselamatan. Kami berdoa Tuhan, supaya gereja Saint Michael sekali lagi memainkan peranan untuk menginjili di sekitaran Yerusalem, Judea, Samaria, lebih jauh dan lebih jauh sampai ke ujung bumi. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang muda. Engkau angkat dan panggil mereka menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu untuk pergi kepada bangsa-bangsa, beritakan Injil, membaptis orang yang belum percaya menjadi percaya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan menjadikan mereka murid-Mu, rasul-Mu, mentaati hukum-hukum Allah. Beri kami kuasa yang sama, Lord, even as we pray. Hamba-Mu berdoa untuk setiap kami diberi kuasa, Roh Allah, Roh Kudus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Holy Spirit come. Just fill, penuhi anak-anak Allah ada di sini. Come Holy Spirit. Yesus, Engkau yang membaptis roh dengan api. Engkau ada di sini Tuhan Yesus. Engkau baptis kami dengan roh-Mu dan api-Mu. Supaya kami penuh kuasa, damai dan sukacita. Dan penuh dengan kebenaran. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Terima kasih tahun yang baru ini. Biarlah tahun 2025 kami lebih mantap, lebih aktif dalam penginjilan, dan memenangkan lebih banyak jiwa dalam kota Sandakan dan di tempat lain. Tetapi Tuhan, kami tahu tanpa Engkau, tanpa roh dan api-Mu, kami tidak boleh melakukan apa-apa. Untuk itu penuhi kami dengan roh dan api, supaya kami berapi-api dan penuh keberanian seperti Yohanes Pembaptis. Inilah doa dan permohonan yang kami panjat. Dan juga berdoa, berbicara kepada setiap muda-mudi, bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, apa jenis pelayanan yang mereka harus sertai pada tahun ini dan seterusnya. Tuhan,
Terima kasih yang kau menjadikan kami anak-anak-Mu, bahkan warga sorga. Dan terima kasih Romo. Mulai hari ini kami akan terus hidup dalam kekuatan kuasa-Mu. Sebab ada Roh Allah di sini. Penuhi setiap kami dengan Romo dan Ahbi. Ini doa dan permohonan yang kami panjat di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, yang percaya katakan amin. Kemudian bagi Tuhan. Ponsi kau sila duduk.